Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dari kelas PJKRB 2020 dengan NIM 200301500068. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengembangan speed, agility, dan quickness. Yang pertama, latihan speed, agility, dan quickness. Yang pertama-tama kita harus mengetahui kecepatan atau speed adalah kerja cepat yang meliputi penekanan aktivitas dalam waktu yang sesingkat mungkin. Bahwa peningkatan kecepatan adalah subjek dari semua faktor yang mempengaruhi, terutama aspek teknik dan faktor psikologi. Prinsip latihan kecepatan pada intinya menghindari perkembangan timbulnya asam laktat, yakni dengan memberi recovery yang cukup di antara pengulangan. Di samping itu, latihan kecepatan seharusnya segera diakhiri ketika terjadi perubahan teknik akibat kehabisan energi. Kelincahan atau agility adalah kemampuan mengubah arah atau posisi badan secara cepat dan melakukan gerakan yang lain. Quickness adalah kecepatan gerak aksi tanpa stimulus atau reaksi aksi, reaksi optik, akustik, taktik seperti gerak menendang, memukul, duduk berdiri, tidur berdiri, gerak dengan berbagai posisi, baik yang diawali dengan stimulus atau tanpa stimulus. Dapat dilakukan dengan reaksi sederhana atau reaksi kompleks. Selanjutnya kita beralih ke bentuk latihan speed, agility, dan quickness. Dalam melatih kecepatan dapat melihat bentuk gerak keluar yang berbeda tetapi dilakukan dengan bentuk dalam yang sama. Artinya harus dilakukan dengan perintah cepat dalam setiap gerakan. Untuk mendapatkan kualitas kecepatan yang istimewa, maka ada beberapa macam latihan. Sebagai berikut, yang pertama bentuk latihan kecepatan speed ABC run. Prinsip latihan untuk meningkatkan frekuensi langkah, contoh dengan ABC run, dan meningkatkan panjang langkah, contoh meningkatkan kekuatan maksimal dan kekuatan kecepatan. Selanjutnya bentuk latihan agility. Bentuk latihan agility yaitu dengan latihan lari zigzag yang bertujuan untuk meningkatkan kelincahan. Latihan ini dilakukan oleh satu tim dan di mana bentuk latihannya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah area latihan seluas 30 x 20 meter. Tempatkan kon kerucut sebanyak 7 biji dengan masing jarak 2-3 meter berbentuk persegi panjang di dalam area. Dengan aba-aba menggunakan fluid, perintahkan satu pemain untuk berlari dengan zigzag pada area yang sudah disediakan. Selanjutnya yang ketiga itu bentuk latihan quickness. Quickness adalah kecepatan aksi tanpa stimulus atau reaksi aksi. Reaksi optik, akustik, taktik seperti gerak menendang, memukul, duduk berdiri, tidur berdiri, gerak dengan berbagai posisi, baik berdiri, gerak dengan berbagai posisi, baik yang diawali dengan stimulus atau tanpa stimulus. Dapat dilakukan dengan reaksi sederhana atau reaksi kompleks. Bentuk latihan quickness yaitu dengan latihan lari dan kemudian melompat di atas box yang disiapkan dalam bentuk estafet yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan gerak dalam reaksi. Latihan ini dilakukan oleh satu tim dan di mana bentuk latihannya sebagai berikut. Yaitu buatlah area latihan seluas 8 x 6 meter berbentuk persegi panjang. Tempatkan kon kerucut sebanyak 4 biji pada sudut-sudut batas area. Kemudian letakkan masing-masing kotak kecil yang tingginya 60 cm pada sisi lebar area latihan. Dengan aba-aba menggunakan fluid, perintahkan satu persatu pemain untuk berlari dengan cepat, kemudian berbelok ke arah kanan. Di saat ada kotak kecil, maka pemain harus melompat tanpa menyentuhnya. Kemudian pemain berbelok kanan dengan berlari lagi, kemudian kembali melompat pada kotak kecil
yang ada selanjutnya, dan terakhir berlari ke finish pada area yang sudah disediakan. Kita beralih ke latihan kecepatan. Kecepatan adalah jarak tempuh persatuan waktu yang diukur dalam menit atau skala kuantitas. Kecepatan adalah kemampuan melakukan gerak dalam periode yang pendek. Kecepatan adalah kerja cepat yang meliputi penekanan aktivitas dalam waktu yang sesingkat mungkin. Bahwa peningkatan kecepatan adalah subjek dari semua faktor yang mempengaruhi, terutama aspek teknik dan faktor psikologi. Prinsip latihan kecepatan pada intinya itu menghindari perkembangan timbulnya asam laktat, yakni dengan memberikan recovery yang cukup di antara pengulangan. Di samping itu, latihan kecepatan seharusnya segera diakhiri ketika terjadi perubahan teknik akibat kehabisan energi. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak dengan cepat. Kemampuan dalam bergerak cepat dalam garis lurus merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari sukses di berbagai olahraga. Garis lurus dibagi menjadi 3 tahap, yaitu akselerasi, pencapaian kecepatan atau maksimal, dan pemeliharaan kecepatan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan adalah yang pertama keturunan, waktu reaksi, kemampuan mengatasi tekanan atau beban, teknik, konsentrasi, dan power, serta elastisitas otot. Selanjutnya kita beralih ke kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan mengubah arah posisi badan secara cepat dan melakukan gerakan yang lain. Menurut Johansson 2013 nomor 95, agility atau kelincahan adalah seperangkat keterampilan kompleks perlambatan, perubahan arah, dan reacceleration. Kelincahan dipengaruhi oleh persepsi atlet dan pengambilan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat mengubah arah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelincahan, faktor-faktor yang menentukan kelincahan adalah kecepatan reaksi dan kecepatan gerak, kemampuan beradaptasi dan mengantisipasi, kemampuan berorientasi terhadap masalah yang dihadapi, kemampuan mengatur keseimbangan, kelenturan, dan kemampuan koordinasi dan kemampuan mengatur gerakan. Adapun pengembangan speed, agility, dan quickness yang saya ambil yaitu pengembangan latihan futsal. Dimana kita ketahui futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh 2 regu dengan satu regunya sebanyak 5 orang. Tujuan permainan ini adalah sama dengan permainan sepak bola, yaitu memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Lapangan futsal dibatasi istilah futsal garis. Setiap regu dan dalam futsal memiliki 5 orang pemain. Adapun yang cara pengembangan speed, agility, dan quickness yaitu yang pertama passing atau mengoper dan mengumpan. Yang kedua teknik controlling atau mengontrol. Yang ketiga yaitu teknik dribbling atau menggiring. Yang keempat shooting atau menembak. Yang kelima teknik shipping atau melambung. Pengembangan model yaitu menurut Bord dan Gall dalam Sugiono menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang akan digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Penelitian dan pengembangan dapat juga digunakan untuk menilai suatu produk dalam kegiatan belajar. Latihan speed, agility, dan quickness. Istilah pelatihan ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa makna: practice, exercise, dan training.
Artinya selama dalam kegiatan proses berlatih-melatih agar dapat menguasai keterampilan gerak cabang olahraganya, selalu dibantu dengan menggunakan berbagai peralatan pendukung. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.